Besok 28 Januari 2020 tepat 100 hari kerja pemerintahan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. 100 hari biasanya menjadi tolak ukur untuk melihat kinerja apa saja yang sudah dilakukan sebuah pemerintahan. Mengapa 100 hari? Siapa yang memulai program kerja 100 hari? Lalu bagaimana sejarahnya? Kita akan bergabung dengan Zakia Arfan untuk menyimak segmen fact check terkait dengan 100 hari ini. Silakan Zakia. Baik, terima kasih Sumi dan juga pemirsa. Biasanya ketika sebuah pemerintahan mulai bekerja, ada sorotan ketika genap 100 hari. Apa saja yang sudah dilakukan? Apa saja pencapaiannya? Tapi pernahkah terlintas di pikiran Anda siapa sebenarnya yang memulai program 100 hari ini sehingga 100 hari sering dijadikan tolok ukur untuk melihat kinerja awal dari pemerintahan yang sedang berjalan. Jadi semua ini pemirsa bermula dari tahun 1930-an di mana di Amerika saat itu terjadi krisis ekonomi terberat yang dikenal dengan istilah adalah Great Depression. Atau juga dikenal dengan nama Great Depression atau depresi yang berat. Dan ini terjadi pada era Presiden Herbert Hoover. Saat itu ada 13 juta orang yang menganggur atau pengangguran sebanyak 13 juta orang. Belum lagi sistem keuangan dan juga industri negara yang lumpuh. Nah, pada 1932 di Amerika Serikat saat itu akan digelar pemilu. Dan saat itulah Franklin Delano Roosevelt yang resmi menjadi kandidat dibantu oleh tim kampanyenya merumuskan sebuah program yang dinamakan adalah New Deal. Nah, jadi program ini langsung tentunya menarik perhatian masyarakat dan Roosevelt sendiri memenangkan pemilihan. Kemudian pada 9 Maret 1933 ia meminta digelar adanya audiensi dengan Kongres Amerika dan menyepakati adanya undang-undang darurat perbankan. Saat itu juga ia memperkenalkan yang namanya adalah program 100 hari kerja. Ini adalah program tahap pertama dari program New Deal yang dijanjikannya saat kampanye lalu. Dan inilah pertama kali program 100 hari dikenal di dunia yang diprakarsai oleh Franklin Delano Roosevelt. Dan saat itu ada berbagai kebijakan yang diterapkan mulai dari program bantuan bagi pengangguran, petani, perusahaan-perusahaan lokal dan juga lainnya. Namun ada dua kebijakan penting saat itu yakni tentang Undang-Undang Pengaturan Agrikultur dan juga Undang-Undang Pemulihan Industri Nasional. Nah, untuk agrikultur diantaranya ini adalah meningkatkan harga komoditas agrikultur dan juga memperluaskan petani untuk menerima keuntungan besar. Sedangkan untuk pemulihan industri nasional sendiri ini adalah untuk mencegah perdagangan yang tidak adil, menetapkan upah minimum dan juga mengontrol harga dan juga produksi. Maka sejak itulah pemirsa, program 100 hari dikenal dan dipakai untuk melihat apa saja capaian di awal sebuah pemerintahan. Kita lihat salah satunya adalah pada saat era Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy. Di saat ini ia diwariskan program invasi ke Teluk Babi di Kuba pada tahun 1961. Saat itu ia memberikan lampu hijau untuk rencana invasi dari Teluk Babi ke Kuba ini sendiri, meski banyak penasihat militer yang membisikinya bahwa kesuksesan dari misi ini sendiri kecil dan invasi ini sendiri memang untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro saat itu. Kemudian yang kedua adalah misi keluar angkasa. Nah, misi ini tidak lepas dari perang dingin Amerika dengan Uni Soviet. Kedua negara ini terus berlomba mengenai segala hal dari mulai senjata hingga perjalanan ke luar angkasa. Dan Amerika tertampar dengan Uni Uni Soviet yang menjadi negeri pertama mengirimkan manusia ke luar angkasa lewat misi Vostok pada 1961. Maka pada saat itu JFK ini sendiri merespon dengan ambisi yang lebih besar yang akhirnya menjadi perjalanan manusia pertama ke bulan. Dan selanjutnya ada juga program 100 hari dari Presiden Amerika Serikat ke-40 yakni Ronald Reagan. Beberapa menit setelah ia dilantik, ia langsung membebaskan
52 warga Amerika Serikat atau diplomat Amerika yang ditahan di kedutaan besar mereka di Teheran, Iran. Pembebasan ini akhirnya menandai berakhirnya 444 hari krisis penyanderaan warga Amerika di Iran. Kemudian ia juga membuat kebijakan dengan memotong pajak atau pemotongan tarif pajak secara besar-besaran sebagai penopang kampanye, dan juga cara ini yang ditiru oleh Presiden Amerika lainnya George W. Bush, serta juga ada kebijakan pembatasan inflasi yang dilakukan. Ini Presiden Reagan begitu yang dilakukan pada 100 hari kerja. Kemudian kalau kita lihat pada era Barack Obama ini berbeda lagi. Saat itu Barack Obama mampu membuat Kongres untuk menandatangani paket stimulus sebesar 787 juta dolar Amerika, dan paket stimulus ini untuk memulihkan anggaran untuk konstruksi prasarana sekolah dan juga negara-negara bagian yang terlilit masalah anggaran. Selanjutnya juga ada ia membuat mengenai undang-undang pemulihan serta reinvestasi Amerika Serikat. Ini Barack Obama. Dan tidak hanya di Amerika Serikat saja, negara lain ini juga mulai menerapkan program 100 hari kerja. Turki misalnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan, ia memiliki program atau meluncurkan rencana aksi 100 hari kerja pertama. Di antaranya adalah ia merampungkan lebih dari 1.000 proyek. Tetapi dari 1.000 proyek ini sendiri, ia mengatakan ini akan tuntas begitu dalam 100 hari. Dari 1.000 proyek ini ada di antaranya adalah 400 proyek yang dianggap paling penting, di mana 48 di antaranya adalah terkait industri pertahanan. Dan yang selanjutnya kita akan melihat juga selain di Turki, juga ada di Malaysia. Nah, Malaysia ini juga Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga memiliki program-program, di antaranya ia menyelesaikan skandal Satu Malaysia atau One Malaysia Development Berhad atau kita kenal dengan nama 1MDB. Kemudian ia juga menghapus pajak barang dan jasa serta mensubsidi bensin. Nah, itu tadi dari Malaysia. Selanjutnya juga ada, ini dari Jerman, ya ini Kanselir Jerman Angela Merkel, yang ia juga menerapkan beberapa capaian, diantaranya menaikkan usia pensiun yang tadinya 65 tahun kemudian menjadi 67 tahun dan juga meningkatkan PPN 3 poin. Nah, bagaimana dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, pemirsa? Kita akan lihat. Presiden Joko Widodo memang sempat memberikan pernyataannya dalam pemerintahan yang kedua kali ini bahwa tidak ada istilah program 100 hari kerja. Ia menegaskan Kabinet Indonesia Maju ini akan langsung tancap gas begitu. Menurutnya dalam 5 tahun ke depan arahnya adalah kerja, dan kerja. Namun kalau kita lihat memang ada beberapa program yang menjadi fokus dari pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah mulai dilakukan. Di antaranya fokusnya adalah untuk menekan defisit transaksi berjalan, reformasi birokrasi, pembangunan SDM, serta penggunaan APBN yang fokus dan juga terarah. Nah, itulah sebenarnya pemirsa berbagai program 100 hari di berbagai negara yang dilakukan oleh para kepala negara. Memang 100 hari mungkin waktu yang relatif singkat untuk mengukur kesuksesan seseorang kepala negara atau seorang kepala negara dalam menjalankan kebijakannya. Ini juga seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika misi invasi ke Teluk Babinya gagal. Ia mengatakan semua ini tidak akan selesai dalam 100 hari pertama, juga tidak akan selesai dalam 1.000 hari pertama, dan atau dalam kehidupan pemerintahan ini, atau bahkan mungkin dalam hidup kita di planet ini. Tetapi mari kita mulai. Nah, memang meski bukan tolok ukur, namun tentunya masyarakat mengharapkan ada gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang ya tentu itu beda cerita. Tetapi yang diharapkan adalah komitmen dan juga konsistensi pemerintah dalam melaksanakan visi misinya. Apa yang dijanjikan saat kampanyenya, dan tentunya semua ini harus berujung pada kepentingan masyarakat. Demikian, Sumi. Baik, terima kasih Zakia untuk pemaparannya. Nah, itulah sebenarnya pemirsa berbagai program 100 hari di berbagai negara yang dilakukan oleh para kepala negara. Memang 100 hari mungkin waktu yang relatif singkat untuk mengukur kesuksesan seseorang kepala negara atau seorang kepala negara dalam menjalankan kebijakannya. Ini juga seperti yang disampaikan
oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika misi invasi ke Teluk Babinya gagal. Ia mengatakan semua ini tidak akan selesai dalam 100 hari pertama, juga tidak akan selesai dalam 1000 hari pertama, dan atau dalam kehidupan pemerintahan ini, atau bahkan mungkin dalam hidup kita di planet ini. Tetapi mari kita mulai. Nah, memang meski bukan tolok ukur, namun tentunya masyarakat mengharapkan ada gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang ya tentu itu beda cerita. Tetapi yang diharapkan adalah komitmen dan juga konsistensi pemerintah